5 minutes only. Yeah. Okay, and then welcome to the stage, Mr. Muhammad Amin Al Hafiz, who will give the next lectures. Kitab Kitab Adabul Alim Muta'alim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kitab Adabul Alim wal Muta'alim, masih dalam bab adab seorang murid terhadap gurunya. Seperti yang disampaikan Gus Muntir tadi, ini bukan hanya kepentingan panjenengan, tetapi ini kepentingan untuk anak-anak kita, biar mereka itu mempunyai akhlak yang baik, mempunyai adab yang baik sesuai dengan tuntunan dari para ulama-ulama kita. Ulama-ulama kita tentunya dari guru-gurunya. Nanti puncaknya adalah segala ilmu itu dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad dari malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ashir, idza sami'a syaikha yalkuru hukman bi mas'alatin aw faidatin aw yahkiya hikayatan aw yungsidu syi'ran wa huwa yahfadhu dzalika asgha ilaihi isgha mustafidin lahu fil hali muta'attishin ilaihi farajim bihi ka'annahu lam yasma'hu qattun. Adab seorang murid kepada gurunya, santri kepada kiainya, umat kepada tokoh-tokoh agamanya adalah ketika seorang guru itu menyampaikan suatu masalah atau guru-guru kita menyampaikan cerita, syair atau apapun itu, didengarkan dengan penuh khidmah, didengarkan dengan penuh khusyuk, walaupun ini digarisbawahi, walaupun kita itu sudah pernah mendengar itu, sudah pernah mendengar, bahkan sudah hafal pelajaran yang disampaikan guru itu, kita sudah paham, kita sudah hafal, sering mendengar berulang-ulang, tetapi akhlak seorang murid adalah tetap mendengarkan dengan baik, tetap mendengarkan dengan seksama, dan dihindari wajah-wajah yang seolah-olah sudah pernah dengar. Jadi biar guru-guru itu senang ketika menerangkan itu adalah murid tidak boleh memasang wajah yang menyepelekan, seolah-olah itu sudah membosankan karena sudah sering mendengar. Dan ini penting disampaikan
karena hari ini informasi itu sudah berkeliaran, sudah bertubi-tubi datang kepada kita, apa yang belum pernah kita dengar. Seolah-olah semua ilmu itu sudah pernah kita dengar. Semua. Nah, tetapi akhlak kita adalah kepada guru-guru kita. Ketika guru sedang bercerita, ketika guru sedang menyampaikan sesuatu, dengarkanlah dengan khusyuk, dengan khidmah. Qala Atha rahimallahu ta'ala. Ini la asma'ul hadits minar rajul wa ana a'lamu bihi minhu fa urihi min nafsi inni la ahsinu minhu syai'an. Imam Atha radhiyallahu an mengatakan, aku pernah mendengar satu hadis dari seseorang yang hadis itu sudah aku ketahui, sudah aku hafal. Kemudian aku mengatakan kepada diriku sendiri bahwa aku sama sekali tidak mengetahui hadis itu. Jadi beliau Imam Atha itu mendengarkan satu hadis, dia sebenarnya sudah paham itu hadis itu, sudah hafal bahkan, tetapi untuk menjaga hatinya itu dikatakan dalam dirinya, tetap dengarkan, tetap khidmah mendengarkan, jangan ada kesombongan dan seolah-olah kamu baru mendengarkan kajian itu hari ini, untuk menghindarkan hatinya dari rasa ujub, dari rasa sombong. Qala inna ba'dha syababi la yatahaddatsu bi haditsin fa astami'u lahu ka'anni lam asma'hu wa laqad sami'tuhu qabla ayyulada. Kembali Imam Atha mengatakan, sesungguhnya sebagian pemuda berbicara tentang hadis. Aku mendengarkannya seolah-olah aku belum pernah mendengarkan. Sesungguhnya aku telah mendengarnya sebelum mereka lahir. Ini malah lebih ekstrim. Jadi Imam Atha itu mengaji kepada seseorang yang lebih muda. Yang lebih muda ini menyampaikan satu hadis, satu risalah. Imam Atha sudah mendengar hadis itu, keterangan itu bahkan sebelum pemuda yang menyampaikan itu lahir. Artinya kan beliau itu sudah paham betul tentang itu, tetapi tetap didengarkan dengan penuh khidmah, seolah-olah belum pernah mendengarkan. Wa in sa'alahu syaikhu 'inda syuru'i fi dzalika an hifdhihi fala yujibu bina'am lima fihi minal istighna'i anis syaikhi fihi. Ketika seorang guru bertanya kepada murid, pernahkah kalian mendengar atau sudah paham tentang pelajaran ini? Murid itu jangan berkata na'am, karena mengesankan tidak butuh tentang keterangan itu. Wala yaqulu la, juga jangan mengatakan tidak, karena itu adalah berbohong. Bal yaqulu uhibbu an asma'ahu minasyaikhi au astafidahu minhu. Tapi katakanlah saya senang mendengar keterangan itu. Sekarang ada guru yang bertanya, murid-murid, guru menjelaskan sesuatu, apakah kalian sudah pernah mendengar cerita ini? Walaupun sudah pernah mendengar, akhlak seorang murid adalah belum. Jangan berkata wis tahu, pemenang wis tahu. Jadi ini penting, soalnya jamaah-jamaah, kadang-kadang bocah-bocah, kadang-kadang santri-santri itu nak diterangke gurune lah wis tahu. Itu menyinggung guru menurut ini loh ya, menurut keterangan ini. Menyinggung perasaan guru. Jangan pula
kalau memang sudah paham betul, kalau ditanya sudah paham, sudah pernah mendengar cerita ini, jangan mengatakan sudah, juga jangan mengatakan tidak, wong nyatanya sudah pernah dengar. Tapi katakanlah diteruskan Pak, saya senang mendengarkannya gitu. Teruskan saya, tapi serius, ikhlas nek muni ngono aja nglulu. Nglulu padha wae ndak beradab itu. Jadi begitu ya, kayak dulu ada cerita Wakilah Abu Nawas, ada yang mengatakan itu cerita dari Nasruddin Hoja Pak Joha itu. Itu kan di satu wilayah, di satu tempat itu ono sing jamaah senengane bully kiai ini, senengane bully penceramah. Gara ono penceramah teko mesti ra kuat karena dibully. Penceramah gertekon tak ceritani, alah wis tahu paling ngono kae. Wis dadi kedon. Jadi ustadz itu setiap menjelaskan itu pasti diteladung. Enggak cerita sithik, wis tahu, mesti ngene gitu. Itu suatu saat ini Abu Nawas, katakanlah Abu Nawas itu diundang ke tempat itu, berarti itu tempat berbahaya itu. Tapi Abu Nawas itu orang cerdik, orang pinter. Begitu dia salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wis jawab semuanya. Terus jamaah, oh jamaah, senang pertama kali. Terus Abu Nawas memulai dengan pertanyaan, hari ini kita akan belajar, akan mengaji. Kira-kira Bapak Ibu itu sudah tahu belum apa yang akan kita bahas pada hari ini? Mereka itu ternyata sudah disetting. Semua kompak menjawab tidak tahu. Semua menjawab, tidak ada satupun yang menjawab sudah. Semuanya menjawab tidak. Terus Abu Nawas karena cah pinter yang ngomong ini. Nah, kalau begitu percuma kita mengadakan kajian kalau kalian semua itu tidak tahu bab apa yang akan disampaikan. Percuma saya ngomong di sini, majelis apa ini tidak punya konsep. Dia mau apa? Mengadakan pertemuan seminar kok tidak tahu apa yang akan dibahas. Ya sudah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai dia. Jadi audien itu gemberget tuh. Kita undang lagi. Nanti kalau dia tanya seperti itu kita jawab sudah. Semua kompak jawab sudah. Datanglah dia memberikan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya sama, sudah tahu belum apa yang akan kita bahas pada hari ini? Semua menjawab sudah. Loh, kalian tuh stres semua, sudah tahu kok saya disuruh menyampaikan. Dia percuma toh, kembali dia menyelesaikan itu. Dia ada 1 menit, terus pulang. Nah, besok lagi disetting lagi, wah kita kira genah iki. Aja nanti separuh jawab sudah, separuh jawab belum. Itu ya. Nah, jadi yang nanti yang ibu-ibu jawab sudah, yang bapak-bapak jawab belum. Sama pertanyaannya. Bapak Ibu sudah tahu apa belum apa yang kita bahas hari ini? Ibu-ibu jawab apa mau? Sudah. Bapak-bapak menjawab belum. Abu Nawas tertawa terus ngomong gini, ya sudah kalau begitu yang sudah tahu tolong kasih tahu yang belum tahu. Yang belum tahu minta keterangan pada yang sudah tahu. Kan selesai itu urusan, tidak usah ada acara-acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini cerita anekdot. Intinya Bapak Ibu, mari kita akhlak kita itu seperti itu. Bahkan akhlak ini dari kitab yang paling kecil itu sudah disampaikan di Akhlakul Banin di pondok-pondok itu. Kalau berbicara tentang akhlak, ngaji tentang akhlak itu yang paling kecil Akhlakul Banin, akhlak seorang anak. Itu sampai dikatakan jangan sekali-kali kalau guru menjelaskan, guru menerangkan sesuatu kalian mengatakan sudah pernah dengar, wis tahu, wis bosen, itu tidak boleh.
karena ini qad sami'tu hadhil hikayah kaila yang kasira qalbahu. Ning akhlakul bani disampaikan, kalau kalian mengatakan seperti itu, hati ustadzmu, hati gurumu itu akan hancur. Hatinya itu akan remuk. Nah, ini bahasa kita pikir remuk atine. Remuk atine berarti bisa jadi jengkel, bisa jadi tidak berkenan. Paham nggih Bapak Ibu nggih? Monggo sing senengane nak pas ning majelis terus do cemluwit, do celemong ngono kiyaine endi, wah wis tahu kuwi wis tahu. Ini mesti langsung terus down. Nah, jadi bersikaplah kalau ada guru, kiai, ulama, mubaligh, penceramah bercerita, dengarkan dengan baik walaupun hatimu itu memang sudah pernah dengar, bahkan sudah hafal tentang itu. Jangan sekali-kali merasa itu sudah berkali-kali disampaikan. Nah, memang keterangan kan ya sering berulang-ulang. Apalagi dunia kiai, dunia mubaligh yang kadang-kadang satu materi untuk bisa muter kemana-mana niku, walaupun sampean wis tahu krungu ya aja nyelemong wingin kono ya ngono padha ngono kae. Nah, itu harus tahu kesulitan kiai itu. Kalau penyanyi beda, penyanyi kan beda. Penyanyi itu satu lagu dibuat keliling se-Indonesia, ya wong ngerti kabeh tapi tetap seneng, nggih napa nggih? Seneng. Tapi nak materi itu memang kadang-kadang kalau diulang-ulang itu sok menjadikan membosankan gitu. Wala yakulu, nah, kalau ditanya seperti itu ya. Jadi kalau ditanya ini keterangan ini bisa guru dan murid, kiai dan santri, atau kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Suami istri misalnya, seorang suami itu harus menghargai curhatan istrinya walaupun curhatnya itu saja. Nggur ngomong cerita kuwi, ngono kuwi dihargai cah. Kok cah? Dihargai anu Bapak Ibu. Dadi aja lah wingi lha wis ngomong ngono to meneh. Niku kuwi kira-kira anak suami dicurhati ngoten niku, ibu-ibu piye atine? Mas aku mau cerita. Wingi to padahal iki sudah berulang-ulang itu ceritane. Nah, cerita kuwi meneh ngene kan terus dadi anu jengkel. Maka didengarkan dengan serius walaupun sudah pernah dengar 100 kali dari istrinya, didengarkan dengan serius, tatap matanya ngono kae. Krungu berulang-ulang ora apa-apa, diinjoke hatinya. Ngono kae. Dadi seneng atine, ibu bojone iki seneng. Sebaliknya istri juga jangan teladung suaminya yang cerita dengan cerita yang sama. Wingi lak yo cerita ngono to, Pak. Cerita terus ora bosen-bosen. Golek cerita liyane. Cerita kok kuwi to. Ya bojone akhirnya klegep terus nglempuruk kaya gumbal mkiya ngono kae. Dihargai. Dihargai walaupun cerita itu berulang-ulang. Juga bisa berlaku untuk seorang anak dan orang tua. Jangan pernah dengar cerita itu orang tua yang bertanya berulang-ulang dengan pertanyaan yang sama. Pernah dengar belum? Ya. Ini pelajaran langsung dipraktekin loh. Aku tekon pernah dengar belum? Ya jawabanmu ya diceritakin Pak. Ngono to. Aja muni wis, aja muni belum. Jadi dulu itu ada seorang orang tua ayah yang sudah sepuh, mungkin sudah mbah-mbah, sudah pikun, berduaan dengan anak laki-laki di belakang rumahnya. Tiba-tiba ono tikus melayu, tikus melayu, terus bayi kimu tekon karo anake, le kuwi apa itu? Anaknya sedang main HP lah, terus jawab, tikus Pak, tikus. Dapat berapa menit tikus muncul lagi, bapaknya tanya lagi, apa itu? Tikus. Dijawab 2 kali, saya sabar anaknya. Terus tanya lagi, apa itu?
Tikus deloki to ya tikus kita tikus. Wis mulai rada emosi anake. Tikus ki yo ndablek cah iku yo. Teko meneh, lewat meneh, sret ngono kae. Mbah iki bapak iki tekon meneh. Apa kuwi le? Tikus, lho bapak iki piye to? Wit mau dikandani tikus kok ora kuat iki emosi. Kok dideloki to sing liwat yo padha. Ya rupane kuwi jenenge tikus. Aja tekon terus. Wong tuwa ngono ngene-ngene iki anake. Ora kuat karena ora kuat sudah 4 pertanyaan kok dengan pertanyaan yang sama terus jawabannya ya padha kok ditekonke terus. Bapak niki diunek-unekke diamuk, kemudian bapaknya itu masuk ke dalam kamar. Ternyata bapaknya itu mengambil satu buku. Ini bapak keren kan, dia punya buku harian. Terus pas halaman tertentu dibuka dikasih ke anaknya. Nah ini dibaca, ini buku harian bapak. Dibaca sama anaknya. Bukunya itu begini, ketika anakku berusia 3 tahun, kami duduk-duduk di belakang rumah. Tiba-tiba ada tikus lewat. Anakku bertanya, apa itu Pak? Aku jawab, tikus nak, sambil saya peluk dia. Tidak berapa lama tikus datang lagi. Anakku bertanya lagi, apa itu Pak? Tikus. Saya jawab dengan sabar, tikus. Dan saya peluk anakku. Datang lagi tikus. Dia tanya lagi, tikus. Saya peluk dia. Sampai dihitung, sampai pertanyaan berulang-ulang itu 21 kali. Dan setiap saya jawab, setiap itu pula saya peluk dia. Anak iki maca buku harian bapaknya ini ngregel toh, terus nangis. Bapaknya dipeluk, maaf Pak, aku ora ngerti. Ternyata gitu. Jadi anak bertanya 21 kali, bapak dengan sabar menjawab dengan jawaban yang sama, bahkan tidak hanya dijawab tapi diiringi dengan pelukan kasih sayang. Tapi bapaknya anggek tekon ping 3 wis diamuk-amuk. Wis diunek-unekke. Tepuk tangan untuk bapak-bapak. Memang itulah. Kadang-kadang orang tua itu memang sayangnya dengan wong dikatakan wong tua kuwi sayangi karo anake kuwi kadang-kadang ngalahke Gusti Allah. Ngalahke Gusti Allah. Pas untuk makalah kaya niki aku yo mikir kok iso ngono bi Mas Tejbul. Contone pas salat. Ibu-ibu niku pas salat. Anake dekek ning amben. Wis dikandani le nikine ya aja lunga-lunga. Ngono kae. Itu salat Allahu Akbar. Dapat 2 rakaat gedebuk. Padahal baru salat itu. Gedebuk nangis jerit-jerit, kira-kira Gusti Allah apa anake sing dibela? Anake salate batal ra apa-apa Gusti Allah apikan ngono kae. Salat rela dibatalkan demi anaknya. Demi menyelamatkan anaknya, itu orang tua. Beda anak. Nah, misalnya anak iki, kasusnya anak duwe ibu wis sepuh. Ibu ini kursi roda dikandani ibu aku meh salat. Aja ubah-ubah ngono tiba. Terus anaknya salat Allahu Akbar. Dapat 2 rakaat juga. Gedebuk ngono dia. Gedebuk. Apa anaknya terus marani ibuke ora malah mbate wis dikandani wong tuwek ra ngandel ngono. Angel kandhanane yo. Wis kandhani rasa ubah-ubah, rasa lunga-lunga dadak ngono. Salat tetep diteruske anak, hebate anak ngono kuwi. Jadi begitu. Wong kuwi cerita nyata kok. Gen aja ngono. Bismillahirrahmanirrahim, lanjut. Al-Hadi Asyara. Kemudian bagian dari akhlak seorang murid terhadap gurunya adalah, langsung saya bacakan aja keterangannya. Hendaklah murid tidak boleh mendahului menjelaskan
Jadi guru pas menjelaskan sesuatu, murid itu tidak boleh nyerampang ya apa? Ya mau nyeletuk terus berusaha untuk menjelaskan sesuatu. Jadi guru menjelaskan ya biar dituntaskan dulu penjelasannya. Murid itu tidak boleh menambahi, tidak boleh mencela, mengintervensi dan lain sebagainya. Biarkan guru-guru kita itu menjelaskan dengan baik. Di saat guru memberikan arahan, hendaknya murid itu penuh dengan konsentrasi, penuh dengan khusyuk, fokus supaya lam yuhawwijuhu ilal i'adati thaniyan, supaya guru itu tidak mengulang-ulang keterangannya karena disebabkan bukan karena tidak paham, karena kalian itu, karena murid-muridnya itu tidak fokus. Guru nerangke teng. Udah paham anak-anak? Pak, diulang lagi Pak, tadi saya ini. Itu tidak sopan, itu tidak punya akhlak. Jadi guru menerangkan itu, murid mendengarkan dengan seksama, dengan fokus, tidak boleh disambi dengan yang lain-lain. Ini ditampilkan sebuah riwayat. Hindun bin Abi Halah itu bercerita tentang betapa para sahabat-sahabat Nabi itu ketika Rasulullah memberikan pelajaran, ketika Rasulullah memberikan keterangan, memberikan ilmu kepada para sahabatnya, semua sahabat itu duduk dengan anteng, seksama, kana idza takallama at-taraqa julusauhu ka'anna ala ru'usihi mut-thair wa idza sakata takallamu. Sahabat-sahabat itu kalau Nabi memberikan keterangan itu mereka duduk tenang, bahkan tidak bergerak, seolah-olah punggungnya ini ada burung yang bertengger. Nah, jenengan kalau ada tiba-tiba pundaknya dihinggapi burung, mesti kan berusaha untuk tidak bergerak. Kona aku ubah mesti manuke mabur. Berarti setenang itu mereka mendengarkan keterangan dari Rasulullah. Sampai-sampai kalau di riwayat lain itu Urwah, ada Urwah itu mata-mata orang kafir. Mata-mata orang kafir dibayar. Urwah itu diperintah, kamu pergi ke Madinah, kemudian selidiki kehidupan Muhammad bersama sahabat, cari kelemahannya, nanti akan kita serang dari hal yang lemah itu. Urwah datanglah Urwah ke Madinah, dia bergabung bersama Nabi. Nabi mengadakan taklim seperti ini, Urwah datang mendengarkan sambil melihat kondisi. Jadi Urwah itu tujuannya adalah memata-matai, mencari kelemahan. Kalau sekarang mungkin orientalis ya. Orientalis itu orang-orang non muslim yang masuk ke tengah-tengah umat Islam mencari kelemahan, nanti akan diserang. Atau orang munafik. Orang munafik ya bergabung bersama golongan itu, tetapi tujuannya bukan ingin ngaji, bukan ingin sholat, tetapi memang cari kelemahan. Seperti Urwah. Sehari, 2 hari, 3 hari, sampai berhari-hari Urwah itu ikut bersama Nabi. Nabi sholat, Urwah juga sholat. Nabi pengajian, Urwah juga ikut. Nabi ngobrol-ngobrol dengan sahabat, Urwah juga ikut bergabung. Kemudian pulanglah Urwah kembali ke Mekah. Urwah datang itu sudah disambut oleh pimpinan-pimpinan kafir. Apa hasilnya? Apa kelemahan Muhammad? Tiba-tiba Urwah bercerita, wahai saudara-saudara, hilangkan niatmu untuk menyerang Muhammad, gagalkan rencanamu, karena kalian tidak akan mungkin bisa
menang melawan Muhammad dan para sahabat-sahabatnya. Tentu statement ini mengejutkan mereka. Lu kamu itu dibayar untuk menjadi mata-mata, untuk melaporkan kelemahan-kelemahan, malah kamu bercerita tentang itu. Kenapa? Urwah ini melanjutkan ceritanya gini. Saya itu sudah berkelana melanglang buana sampai penjuru dunia. Saya sudah menyaksikan kehidupan raja-raja. Saya menyaksikan kehidupan kaisar-kaisar, pangeran-pangeran. Tapi saya tidak pernah melihat ada manusia yang begitu dimuliakan, begitu diagungkan seperti sahabat mengagungkan Muhammad. Belum pernah saya melihat itu. Semakin penasaran ini orang yang diceritani. Terus Urwah meneruskan ceritanya ini. Coba bayangkan kalau Muhammad sedang berwudu, maka para sahabat-sahabat itu berebut bekas air wudu Nabi, bekas air wudu Muhammad, sampai mereka hampir-hampir berkelahi karena memperebutkan bekas air wudu Nabi. Termasuk cerita Urwah adalah ini, ketika Muhammad memberikan pelajaran, para sahabat itu mendengarkan dengan khusyuk, tidak ada yang berbicara, tidak ada yang makan, apalagi mainan HP, tidak ada sama sekali. Urwah yang cerita. Semua mendengarkan dengan khusyuk, seolah-olah ka'anna ala ru'usihim muthair. Seolah-olah punggung mereka itu dihinggapi burung-burung bertengger di pundak mereka. Kita bisa membayangkan betapa khidmatnya pelajaran Nabi, para sahabat mendengarkan pelajaran dari Nabi itu. Kalau kita yo kadang-kadang khusyuk tapi kebablasan gitu. Kebablasan ngrungok tenan dingkru jebul ilmu padi. Semakin lama semakin menduduk terus ngantuk. Sahabat tidak semangat terus tetapi tetap menjaga akhlak. Ini Urwah cerita. Teruskan lagi. Kalau Muhammad memberikan perintah, kata Urwah, berlomba-lomba para sahabatnya itu melaksanakan perintah Nabi. Kalau Muhammad wudhu, bekas air wudhu jadi rebutan. Terakhir Urwah mengatakan, bahkan kalau Muhammad itu meludah, ludah Nabi tidak pernah menyentuh tanah kecuali dibuat rebutan para sahabat-sahabatnya. Bayangkan itu tok cuh ngono kuwi, idune Nabi ku ora tahu sampai menyentuh tanah. Langsung disawut digawe minyakan. Tapi kan ini idune Nabi. Idune Nabi ki barokah. Idune Pak Jon penyakit ya toh. Penyakit. Lagi tau wong idune Nabi Abu Bakar niku, sahabat Abu Bakar dicokot kala jengking pas ning gua niku sampai bengkak-bengkak niku. Ada yang mengatakan dicokot ular tuh sampai bengkak itu kakinya. Soalnya nyokot ulo Arab kan gede-gede nggih. Ulo Arab kuwi ireng terus ndase iki bendol gede ngono kae. Bisane itu ngeri. Sampai bengkak-bengkak. Didedoke Kanjeng Nabi ya cuma diidoni tok karo Kanjeng Nabi langsung kempes. Nah, sampean diantep kala jengking didedoke Pak Jon iki piye? Diidoni Pak Jon abuh malah. Ora tapi wadon dukun kok, wadon iso mareni. Nah, itu. Ini membandingkan akhlak sahabat-sahabat terhadap Rasulullah. Tentu semakin kurun tidak sehebat itu, semakin lama juga tur ya. Kalau Nabi yang ditakdimi itu, Nabi itu jelas manusia yang terbaik, manusia yang paling mulia, manusia yang begitu diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para sahabat mengagungkan seperti itu. Tentu hari ini kita tidak sampai se ekstrim itu, tetapi akhlak-akhlak itu tetap harus terus kita jaga, akhlak kita terhadap guru-guru kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ats-tsani asyar.
Selanjutnya akhlak murid terhadap gurunya yang ke-12 adalah ketika guru memberikan sesuatu, terimalah dengan tangan kanan. Itu sudah biasa ya. Bila guru memberikan lembaran, peganglah dengan hormat, dengan takzim. Kemudian saat di majelis misalnya, guru hendak membaca kitab atau membaca apa, serahkan kitab itu dalam keadaan siap saji. Misalnya ada majelis maulid Nabi, baca berjanji atau tiba, terus kiainya, gurunya kepingin membaca, ya aku tak moco, pinjem tiba karo santri nih. Santri itu harus sudah menyiapkan apa yang akan dibaca oleh guru, itu sudah disiapkan, monggo niki diwaos niki, ojo malah silai kitabe, silai tibae terus tiba ditutup, monggo gurunya mumet makai golek ini. Itu loh maksudnya, itu seperti itu. Kalau guru kiai disuruh membaca doa ning tiba niku wau, ya dibuka dulu doanya, itu di halaman berapa disiapkan dalam keadaan siap baca, siap saji, jangan gurunya suruh mencari sendiri. Itu akhlak murid terhadap guru, akhlak santri terhadap kiainya seperti itu. Kemudian ketika guru ingin sesuatu, jangan sampai guru itu mengambil sesuatu itu sampai mengambil sendiri. Murid harus peka, terus mengantarkan itu. Misalnya guru kepengen buku sesuatu atau kitab, suruh mengambilkan, berikanlah wala yamudda yadaihi idza kana syekhu ba'idan wala yuhawiju ila maddiyatihi aidon li akhadhim minhu. Jangan memanjangkan tangan saat memberikan sesuatu kepada gurunya. Guru kepengen snack, jajanan le, terus ojo memberikan dengan ngene, monggo entuk niki. Niku memanjangkan tangannya. Monggo. Walaupun kata-katanya monggo, tidak boleh, harus jajanan ini diantar sampai deket, monggo. Ngono kae. Dadi itu akhlak. Jangan sampai seperti itu. Apalagi gurune sing jiko dhewe. Gurune sampai berangkang-berangkang jiko snack. Muridnya ora meneng wae. Niku tidak punya akhlak yang kurang baik. Kalau tetapi juga jangan terlalu dekat, jangan terlalu memanjangkan, jangan juga terlalu dekat terhadap gurunya. Jaluk jajane le, mau sing ideale kan ngoten niku. Ojo terus merangsek, monggo ngono ndak boleh. Ya, jadi bisa ditata sendirilah itu akhlak-akhlak yang sederhana, tetapi dibahas oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Wa inna walahu sikinan fala yasubu ilaihi syafarataha wala nisabaha wa yadahu qabidatan ala syafari bal aradahu haddu syafuriha ila jihatihi qabidun ala tarafin nisabi mimma yaliyal fasla. Sekarang kalau guru, tadi kan jajanan, misalnya guru menyuruh mengambilkan pisau, tolong ambilkan pisau itu. Jangan sekali-kali kita memberikan pisau kepada guru dengan pucuk yang tajam itu diberikan. Ini pisau ya, tolong pundut ke pisau, terus langsung ini, monggo. Ngene iki kaya meh nusuk ngono kae.
Atau dibalik tidak boleh juga, tetapi berikanlah dalam keadaan seperti ini. Monggo. Ada begitu. Sampai pesoe kok dibahas karena itu akhlak. Jadi telatennya para ulama-ulama kita memberikan panduan tentang akhlak murid kepada gurunya. Sekali lagi ini tidak hanya murid terhadap guru, tapi kesopanan akhlak secara umum pun sama seperti itu. Memberikan senjata tajam kepada seseorang tidak boleh seperti itu, tidak boleh seperti ini. Terus berlaku juga buat semuanya. Jadi akhlak ini bisa universal, bisa khusus, terlebih lagi. Maksudnya terlebih lagi akhlak itu harus dijaga ketika kita berhadapan dengan guru atau tokoh-tokoh masyarakat kita. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Kita berdoa untuk Bu Hidayah, Bu Hidayah istri Pak Haji Arifin, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga saudara-saudara kita yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah mengangkat penyakitnya dan diberikan kesehatan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillahilladzi adhhaba 'annal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Alladzi ahallana darul muqamati min fadlih. La yamassuna fiha nasabu wa la yamassuna fiha lughub. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa. Ishfi anta syafi la shifaan illa shifauka. Shifaan la yughadiru saqama. Shifaan la yughadiru saqama. Shifaan la yughadiru saqama birahmatika ya arhamar rahimin. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Istajib du'ana ya Allah ya Rahman ya Rahim wa ya mujibas sa'ilin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mr. Amin, for giving us the Islamic study. And may Allah always give you both, yeah, Mr. Amin and Mr. and Gus Munzir, yeah, his blessing and his mercy, and as well as a good health in order be able giving us more and more knowledge, Islamic knowledge, especially